subscribe ya biar nggak ketinggalan berita selanjutnya. Go away. Go away. Mungkin ini alasan Mega pergi. Baru-baru ini kasus rasisme di Korea Selatan terhadap warga Muslim merajalela. Banyak turis Muslim yang mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari warga Korea. Bahkan ada penolakan pembangunan masjid dengan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Apakah mungkin kepergian Mega dari Liga Voli Korea disebabkan dengan tidak adanya keadilan baginya? Mari kita bahas. Angin musim semi yang berhembus di Seoul tak mampu menyembunyikan dinginnya perlakuan yang dialami para turis Muslim di Korea Selatan. Kisah-kisah pilu tentang pandangan sinis, penolakan layanan, hingga tindakan yang lebih ekstrim seperti penolakan pembangunan masjid dengan cara yang menyayat hati, meletakkan kepala babi di area yang disucikan, bagai duri dalam daging keramahan yang selama ini diagungkan. Bukan hanya para pelancong yang merasakan getirnya diskriminasi. Atlet voli berhijab kebanggaan Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, pun turut merasakan pahitnya ketidakadilan di kancah V-League. Kilauan SMS Smash mematikannya dan kontribusi gemilangnya bagi tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks seolah terabaikan oleh Federasi Bola Voli Korea, KOVO. Penghargaan demi penghargaan bergulir tanpa pernah menyentuh tangannya, sebuah ironi mengingat betapa sentral perannya dalam membawa timnya meraih hasil yang membanggakan. Spekulasi merebak, menghubungkan dinginnya perlakuan KOVO terhadap Mega dengan identitas muslimahnya. Meskipun tak terucapkan secara gamblang, absennya pengakuan yang layak bagi seorang pemain sekaliber Mega menimbulkan pertanyaan besar tentang adanya bias tersembunyi. Puncaknya, kabar mengejutkan datang. Megawati Hangestri memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di V-League. Keputusan yang tentu saja mengecewakan para penggemar voli di Indonesia dan Korea Selatan yang telah terpukau dengan permainannya. Banyak yang menduga kekecewaan atas ketidakadilan yang ia rasakan menjadi salah satu faktor utama di balik keputusannya tersebut. Keluarnya Mega dari V-League meninggalkan luka yang mendalam. Bukan hanya kehilangan seorang pemain bintang di lapangan, tetapi juga hilangnya simbol keberagaman dan semangat inklusivitas dalam dunia olahraga Korea Selatan. Kisah Mega menjadi cermin buram yang merefleksikan permasalahan rasisme yang sayangnya masih mengakar di sebagian masyarakat Korea Selatan. Tentu, tidak semua warga Korea Selatan bersikap demikian. Banyak pula yang menunjukkan keramahan dan toleransi. Namun, insiden-insiden yang terjadi, baik menimpa turis maupun atlet seperti Megawati, menjadi pengingat bahwa pekerjaan rumah besar masih menanti. Citra negeri ginseng sebagai destinasi yang ramah dan inklusif akan terus ternoda jika isu rasisme ini tidak ditangani dengan serius. Kepergian Megawati Hangestri dari V-League bukan sekadar transfer pemain. Ini adalah alarm bagi Korea Selatan untuk merenungkan kembali nilai-nilai toleransi dan keadilan. Semoga kedepannya tidak ada lagi senyuman yang terpaksa diukir di tengah luka diskriminasi, dan setiap individu, terlepas dari latar belakang agama dan budayanya, dapat merasakan kehangatan dan penerimaan sejati di negeri ginseng. Di sisi lain, dua negara yang menjadi destinasi selanjutnya untuk karier voli Megawati Hangestri, bukan Korea Selatan atau Amerika Serikat. Setelah kontraknya berakhir di Gresik Petrokimia, berhembus isu bahwa Megawati Hangestri akan mengambil tantangan baru dengan melanjutkan karier di Eropa atau Jepang. Jika Eropa, sejatinya sudah ada klub Prancis yang dulunya memantau Megawati Hangestri saat masih membela Red Sparks. Namun ternyata tidak keduanya. Mega memberi isyarat kemana akan bermain usai melakoni partai final 4 Proliga 2025. Di samping itu, Megawati Hangestri sempat mempertimbangkan tawaran dari mantan rekan setimnya di Red Sparks, yakni Giovanna Milana, untuk berkarir di Amerika Serikat. Namun, tiba-tiba pevoli asal Jember itu berubah pikiran, justru ingin bermain di negara lain setelah kontraknya berakhir di Gresik Petrokimia. Publik dan fans voli Indonesia tengah menanti debut Megawati Hangestri berseragam Gresik Petrokimia
di ajang Final Four Proliga 2025. Keputusan Megawati Hangestri bergabung dengan Petrokimia Gresik sekaligus mematahkan rumor yang menyebut jika Mega akan pindah ke negara lain. Sebelumnya, agen Megawati Hangestri di Korea Selatan Kim Seong-hoon mengungkapkan bahwa kliennya sedang didekati klub Turki dan Jepang. Akan tetapi, Megawati Hangestri akhirnya lebih memilih pulang kampung ke Indonesia dan kembali mencoba peruntungan di Proliga 2025 bersama Gresik Petrokimia. Sejatinya, Mega sudah menorehkan prestasi di Proliga. Sebelum melakoni musim keduanya di Liga Voli Korea dengan membela Yungkwanjang Red Sparks, Megawati Hangestri berhasil meraih gelar Proliga pertamanya dengan Jakarta Bin musim 2024. Sementara itu, jika melihat Megawati Hangestri yang hanya sebulan main di Proliga 2025, maka timbul tanda tanya kemana selanjutnya Megatron berlabuh. Sebelumnya, agen Megawati Hangestri di Korea Selatan Kim Seong-hoon mengungkapkan bahwa kliennya sedang didekati klub Turki dan Jepang. Kompetisi Eropa pertama yang bisa menjadi destinasi selanjutnya bagi Megawati Hangestri jika pergi dari Red Sparks ialah klub-klub asal Turki. Selain dikenal sebagai liga dengan banyak atlet voli top seluruh dunia, Turki juga cukup bersahabat dengan para pemain yang berasal dari Asia Tenggara. Dua pevoli Thailand, yakni Acharoporn Kongyot dan Chatchuon Moksri, serta Tranti Tantoy asal Vietnam, baru-baru ini pernah merumput di Turki. Jadi, tidak ada alasan apabila Megawati Hangestri bisa menyusul para pemain Asia Tenggara lainnya untuk berkarir di Turki musim depan.